Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan redesain organisasi PT Telkom Indonesia Persero Tbk, yaitu yang disusun oleh Tasya Aulia Devista, Ani Lestari, Widya Astuti, saya sendiri Indah Septi Anggraini, dan rekan kami yang bernama Denny. Oke, masuk ke slide pertama, yaitu tentang profile dan object study. Baik teman-teman, mari kita masuk ke profile object study kasus kita kali ini, yaitu PT Telkom Indonesia. Kenapa sih Telkom itu menarik? Karena saat ini mereka tidak lagi sekedar menjadi perusahaan telekomunikasi biasa atau legacy, tapi sedang bertransformasi total menjadi digital telco. Visi utamanya yaitu menjadi pilihan utama untuk memajukan masyarakat secara digital. Nah, inti dari perusahaannya ini ada di strategi yang mereka sebut dengan 5 bold moves. Salah satu langkah besarnya adalah pemisah peran yang tegas dalam struktur mereka. Yaitu fokus mereka juga service core-nya itu fokus pada layanan ke pelanggan yang sekarang dipegang oleh Telkomsel setelah IndiHome gabung di sana. Terus ada juga namanya Infraco, yaitu fokus mengurusi infrastruktur, yaitu seperti kabel, tower, dan lain-lain yang dipegang oleh entitas terpisah. Jadi sekarang Telkom itu tuh bertindak sebagai strategic holding yang mengatur anak-anak perusahaannya ini agar lebih lincah. Terus yang kedua itu kita masuk ke permasalahan organisasi. Tujuannya itu menunjukkan bahwa perubahan besar yang ada di slide sebelumnya tadi yang kita sebutkan, si Telkom ini kan dia mengurus anak perusahaannya ya. Nah itu, ini kayak kita bahas perubahannya ya. Yaitu ini juga dalam permasalahannya itu menimbulkan kekacauan internal, yaitu HR dan budaya. Terus tapi transformasi sebesar itu tentu tidak berjalan mulus. Berdasarkan analisis kami, ada 3 masalah organisasi yang muncul, yaitu yang pertama resistensi SDM, yaitu sumber daya manusia. Pastinya itu manusianya ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Muncul ketakutan di kalangan karyawan atau isu hello company. Sederhananya karena aset infrastruktur dipisah, di spin off, karyawan merasa perusahaan induk menjadi kosong atau tidak punya aset lagi. Ini menimbulkan ketidakamanan kerja atau job insecurity. Kedua, silo budaya, benturan kebiasaan. Ini terjadi pasca penggabungan IndiHome ke Telkomsel. Ada benturan budaya kerja yang keras. Yaitu yang pertama itu Telkomsel itu kan biasa dengan budaya yang agil ya, cepat atau fleksibel. Nah, IndiHome ini dari Telkom Indo ini biasa dengan gaya yang birokratis gitu. Menyatukan dua gaya kerja ini, yaitu Telkomsel sama IndiHome ini, sangat sulit dan memicu konflik internal. Yaitu yang ketiga ada inefisiensi matriks, struktur yang membingungkan. Telkom menerapkan sistem kerja squad, kelompok kerja kecil, tetapi perannya seringkali ambigu, role ambiguity. Akibatnya layanan ke pelanggan jadi terfragmentasi atau terpotong-potong, membuat prosesnya malah jadi tidak efisien. Slide selanjutnya ditampilkan analisis kondisi organisasi yang saat ini berjalan. Pertama, dari sisi struktur. Organisasi menggunakan model segregated M-form, yaitu pemisahan antara unit yang berfokus pada aset atau aset heavy dan unit yang berfokus pada layanan atau aset light. Struktur ini memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi investasi, namun di sisi lain dapat memicu fragmentasi antar unit. Kedua, dari aspek span of control, terlihat adanya ketidakseimbangan. Unit digital yang menerapkan prinsip agile memiliki struktur yang lebih lebar dan fleksibel, sedangkan unit legasi cenderung lebih sempit dan bertingkat. Kondisi ini menimbulkan fenomena yang disebut sebagai organisasi dua kecepatan, di mana satu unit bergerak cepat, sementara unit lainnya bergerak lebih lambat. Ketiga, dari sisi sentralisasi, strategi dan alokasi modal masih berpusat di level holding, sedangkan pelaksanaan operasional diserahkan kepada anak usaha. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara visi strategis dengan implementasi di lapangan. Slide selanjutnya. Pada slide ini kami mengusulkan redesign organisasi yang diberi nama IDEA, singkatan dari Integrated Digital Ecosystem Architecture. Konsep IDEA bertujuan untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi di mana proses bisnis, teknologi, dan budaya
organisasi dapat berjalan selaras dan saling mendukung. Selanjutnya, dalam struktur baru ini diusulkan pembentukan Direktorat Transformasi dan Sinergi atau TSO. Direktorat ini berperan sebagai penghubung antar unit, khususnya dalam menyatukan perbedaan budaya kerja, serta menjadi penengah apabila terjadi konflik antar fungsi bisnis dan teknis. Selain perubahan struktur, terdapat juga perubahan mekanisme kerja. Organisasi tidak lagi melakukan perencanaan secara terpisah, tetapi melalui Joint Planning Board. Melalui mekanisme ini, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara unit market insight dari Telkomsel dan technical capability dari Infraco, sehingga keputusan yang diambil lebih selaras antara kebutuhan pasar dan kemampuan teknis. Baik, selanjutnya solusi SDM dan alur kerja. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami tantangan yang ada, pertanyaannya itu bagaimana kita mengoptimalkan potensi manusia di dalam organisasi kita. Nah, kami itu menawarkan 2 solusi strategis. Yang pertama, internal talent marketplace. Nah, kita ingin mendobrak kerat antara anak usaha. Dengan sistem ini, terus karyawan tidak lagi terkunci di satu departemen. Mereka bisa melamar proyek lintas unit tanpa kehilangan status pegawai tetapnya. Ini adalah solusi cerdas untuk mengatasi resistensi serikat pekerja sekaligus memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk berkembang. Yang 2, cross entry guilds. Kita akan membentuk komunitas profesi seperti AI Guild atau Marketing Guild. Tujuannya itu agar standar keahlian di seluruh grup perusahaan jadi seragam dan proses transfer ilmu berjalan jauh lebih cepat. Kita tidak lagi bekerja secara terisolasi, melainkan sebagai satu kesatuan tenaga ahli. Slide selanjutnya, dampak dan kesimpulannya. Terus, lalu apa hasil nyata yang akan kita dapatkan dari transformasi ini? Mari kita lihat dampaknya. Komunikasi yang efisien. Nah, kita menargetkan penurunan waktu rapat sehingga 30% karena komunikasi menjadi lebih cair dan terarah. Terus optimalisasi aset. Itu investasi kita akan jauh lebih akurat dengan utilitas aset yang meningkat ke angka 60% sampai 70%. Terus kesejahteraan karyawan. Employee engagement akan meningkat secara signifikan karena adanya kejelasan jalur karir yang lebih luas dan dinamis. Terus kesimpulannya itu struktur organisasi yang baru ini bukan sekedar mengubah kotak-kotak di atas kertas atau menarik garis komanda baru. Redaction ini berfokus pada soft integration. Kita ingin menyatukan efisiensi struktur holding dengan kelincahan budaya digital. Kita tidak hanya ingin jadi besar ukuran, tapi juga lincah secara pergerakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.